tinggal satu. Nah, biar urung. Lalu satu Mekah, satu ke Paris. Mangkel yang satu ini. Enak ini di Mekah, enak ini di Paris. Kamu minta apa? Kata si Jin. Saya ingin kembalikan 2 orang di sini. Blok, 2 orang itu balik ke situ. Loh, aku di sini lagi. Ya kamu enak aja, tinggal saya. Nah, itulah mentalmu, wahai bangsa Indonesia. Yang ketiga inilah mental bangsa Indonesia. Kalau dia agak berpikir panjang dikit aja, dia tinggal minta, saya minta ke Mekah dan saya naik haji, kemudian tiba-tiba saya sudah ada di Paris. Lah enak dong. Tapi enggak, dasar karena dengkinya luar biasa, pokoknya enggak suka ada orang lain sukses, kembalikan 2 orang itu ke sini. Ya, gitu kan? Nah, teman-teman sekalian, mohon Anda belajar bersyukur dan belajar apa yang saya bilang tadi. Ketentraman adalah menenteramkan orang lain. Kalau Anda mempelajari itu, maka Anda tidak akan menjadi jamaah haji nomor 3 ini. Maka ketiga-tiganya akan bahagia. Atau kalau Anda lebih intelektual lagi, jangan minta kepada jin untuk ke Mekah terus ke Paris. Enggak, minta ke Paris dulu, berfoya-foya, berdosa, sampai dosanya gede banget, baru ke Mekah minta maaf. Kan gitu kan? Lalu lebih cerdas. Dan kita tuh punya kecerdasan seperti itu, cuman ditutupi oleh rasa dengki yang terus menerus. Dan pers kita sangat mengakomodasi kedengkian-kedengkian semacam itu dan tidak punya daya sensorik, kalau istilahnya Noe, tidak ada daya serap, daya analisis terhadap fakta-fakta secara lengkap. Itu teman sekalian. Oke, sampai di situ mudah-mudahan clear ya. Saya akan urut. Mudah-mudahan tidak berkepanjangan saya menguraikannya. Apa sudah habis waktunya? Belum subuh. Sajen sudah. Tadi Pak Cito kan mengeluh, yang bertengkar pelajar lagi, yang tawur mahasiswa lagi. Mestinya kan mereka menjadi generasi muda yang memang kita didik untuk menjadi dan seterusnya gitu Pak ya. Saya ingin bikin satu asumsi yang secara sosial harus saya sebut asumsi, tapi secara pribadi itu statement. Artinya kalau saya sangat percaya kepada itu, tapi saya tidak boleh memaksa Anda untuk percaya itu. Bahwa krisis yang kita alami ini bukan krisis moral, etika, kesopanan, bukan. Krisis kita ini krisis mental. Krisis mental. Kalau bahasa lainnya sakit jiwa. Jadi mahasiswa bertengkar itu bukan karena dia suka bertengkar, tapi mentalnya tidak pernah bisa terbangun secara baik sehingga dia tidak pernah mampu menanggapi, merespon, mengantisipasi apa yang menimpa mereka secara dewasa. Kalau moralnya oke-oke saja kok, baik-baik saja kok, tapi mentalnya tidak kuat. Kita tidak suka kepada Soeharto karena tidak kuat kita melihat betapa kayanya Soeharto sementara saya kayak begini. Akhirnya yang terjadi adalah kebencian kita yang permanen dan absolut kepada Soeharto. Padahal aslinya adalah karena kelemahan mental kita tidak mampu melihat ada orang lain yang bahagia sementara kita tidak bahagia. Itu sama dengan 2 orang teman satu SMA, 10 tahun kemudian si A menjadi bupati, tapi temannya si B hanya menjadi tukang becak di kota yang sama. Apa tidak menderita ini si tukang becak? Gitu loh. Nah, ini kejadian seperti ini sangat banyak di Indonesia. Jadi krisis itu krisis mental sebenarnya. Nah, kenapa mental kita seperti ini? Kalau moral itu tidak ada hubungannya sama hati sebenarnya. Kalau moral itu hubungannya sama pengertian-pengertian pikiran. Kalau mental itu sangat berkaitan dengan struktur nurani atau struktur hati. Jadi karena kita ini marah terus, maka mental kita tidak pernah kokoh, maka kita gampang melakukan hal-hal yang destruktif. Kita ke belakang, kenapa mental kita tidak pernah kokoh? Kenapa kita marah terus? Karena kita belum pernah mengalami menjadi warga negara yang terpenuhi hak-hak dasarnya.
selama ada negara Indonesia, belum pernah ada pemenuhan kewajiban dari pemerintah terhadap hak-hak dasar warga negaranya. Sampai hari ini kita merasa tidak puas, sehingga kita selalu curiga sama orang lain, selalu tidak percaya sama orang lain, selalu tidak terima sama keadaan orang lain, apalagi yang lebih sejahtera daripada kita. Jadi pemenuhan hak dasar itu apa? Ya pertama ekonomi, kedua hak politik, ketiga hak sosial budaya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya asal-usulnya ya krisis mental yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya secara terlalu lama dan secara permanen hak-hak dasar sebagai warga negara. Maka kita akan sampai ke soal pendidikan, sampai kepada soal konstitusi, sampai kepada semuanya. Lalu bagaimana mau terpenuhi wong negara ini tidak jelas filosofinya? Mau niru Amerika apa Afrika apa Eropa tidak jelas. Mau pakai demokrasi yang mana tidak jelas. Tidak ngerti bedanya negara sama pemerintah. Presidennya aja tidak ngerti bedanya negara sama pemerintah. Pegawai negerinya itu pegawai yang subhat. Subhat itu tidak A, tidak B. Seharusnya dipertegas pegawai negara atau pegawai pemerintah. Itu baru bahasa konstitusi. Yang ada sekarang pegawai negeri. Nah, negeri itu kata budaya, kata estetika. Tidak ada di dalam bahasa hukum ada pasal mengenai negeri, yang ada negara. Kan begitu. Nah, kenapa birokrasi resmi dengan undang-undang resmi tapi memakai kata negeri? Kita kembali kepada epistemologi. Kalau padamu nyanyi, ya padamu negeri. Karena kita berada di ranah estetika. Kalau padamu negara, nggak enak. Tapi kalau Mars bisa masuk kata negara. Kalau Mars ini padat, material. Itu kata negara gampang masuk. Ini kalau dalam rumus-rumus estetika. Jadi jawabannya bukan pendidikan supaya anak-anak tidak bertengkar. Tidak bisa. Tetap akan bertengkar selama kebutuhan dasar itu belum terpenuhi. Maka kita betul-betul membutuhkan satu perubahan yang mendasar agar supaya yang terfilter menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang akan mampu memenuhi itu. Dan kita ini orang yang negara yang akan paling terakhir untuk mampu memilih pemimpin yang benar. Kalau Iran itu sudah ada sistemnya berdasarkan tradisi budaya Syiah. Untuk jadi calon presiden itu difilter dari bawah. Jadi setiap saat mereka itu memfilter pemimpin, babak penyisian, nanti ada babak pergelapan final. Begitu nanti ada pemilu presiden, finalis-finalisnya sudah tersedia dan sudah diketahui sejak lama. Karena ada proses kualifikasi dari rakyatnya dan umatnya. Di Indonesia siapa saja bisa menjadi pemimpin sewaktu-waktu, tergantung menang apa tidak tendernya, kan begitu. Amerika masih lumayan lulus bisa milih Obama meskipun itu karena capek dengan perang, capek dengan hantaman krisis global yang disebabkan oleh mereka sendiri. Maka akhirnya Obama Al-Barokah itu Barak Al-Barokah mendapatkan momentum yang bagus. Tapi Amerika sudah lulus untuk mendapatkan pemimpin yang mudah-mudahan cukup baik. Indonesia masih lama lulusnya. Kenapa? Karena Indonesia ini paling bandel, paling dahsyat. Jadi kalau orang Amerika dikasih satu kali tsunami gitu, waduh sakitnya tidak karu-karuan. Tapi kalau orang Indonesia dikasih apa saja itu cengengat, ketawa terus, tidak hancur-hancur kalau bahasa Indonesia. Ini bangsa gawat betul. Maka mereka yang akan memimpin dunia pada suatu hari. Dan saya berharap itu tidak terlalu lama. Tapi saya sudah berjanji sama Sabrang untuk tidak mengungkapkan hal-hal yang masih belum saatnya kita kemukakan. Tapi yang penting optimismenya seperti itu. Saya sama dia sedang bekerja sama untuk proyek-proyek masa depan Indonesia. Itu tidak serem-serem amat, dan bukan karena saya sama dia ingin berkuasa, tidak.